Halo, selamat malam. Cerita lama perpanjangan jabatan 3 periode Presiden Joko Widodo bersemi kembali. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengungkit PDI Perjuangan dilobi oleh salah satu menteri. Cerita berlanjut, kartu truf para ketua umum parpol disebut dipakai untuk menekan dalam rangka pencalonan Gibran Rakabuming Raka. Istana pun pasang badan. Aneh, isu lama diungkit kembali sambil menunjuk ada pecah kongsi di internal Partai Banteng. Pecah kongsi PDI Perjuangan Jokowi buntut politik dinasti, bersama saya Rifana Pratiwi akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Menteri mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia. Cerita lama memuluskan jabatan Presiden 3 periode kembali diungkit PDI Perjuangan di tengah makin panas Pilpres 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengaku sempat dilobi lewat salah satu menteri yang ia tak sebut namanya untuk menggolkan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo yang dikatakan sebagai permintaan dari Pak Lurah. Tiba-tiba muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik hukum dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara Waldo Maldini merasa aneh isu 3 periode jabatan Presiden atas permintaan Pak Lurah diangkat oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Waldo mengatakan hal ini tak lepas dari dugaan ketegangan dan perbedaan pendapat antar elit internal PDIP. Saya mendengar ada dugaan tegangan di internal PDI Perjuangan, makanya elit yang satu berbeda pendapat dengan elit yang lainnya. Kami melihat ada tanda-tandanya begitu, aneh juga. Kami kira isu ini diungkit kembali. Ada kubu yang melakukan pembusukan terhadap karakter Bapak Presiden Joko Widodo, tapi ada juga yang menghormati pilihan-pilihan politik yang dipilih oleh Bapak Presiden dan juga keluarga Pak Jokowi. Perang dua kelompok ini semakin terbuka. Menurut saya, cerita tolak permintaan 3 periode bisa dikarang-karang. Pembelaan terhadap Jokowi tidak hanya datang dari istana. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia pun pasang badan. Bahlil mengaku isu penundaan pemilu dan jabatan Presiden 3 periode yang dulu pernah ramai jadi pembahasan merupakan ide yang datang darinya, bukan atas arahan Jokowi. Ada di media bicara tentang 3 periode. Katanya itu atas perintah seseorang. Saya mau sampaikan ya, yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia. Buka itu di semua media. Dan saya tidak pernah diperintah oleh siapapun. Memanasnya hubungan PDI Perjuangan dengan Jokowi terjadi setelah putra Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka dipastikan maju sebagai bakal calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Beredar kabar, dorongan Gibran maju di Pilpres 2024 berkat dorongan ibu negara Iriana Joko Widodo. Namun Iriana hanya mengacungkan jempol ketika ditanya soal Gibran yang maju jadi bacawa pres. Meski sudah mendaftarkan diri Komisi Pemilihan Umum, Gibran sebagai kader PDI Perjuangan masih memegang kartu tanda anggota PDI Perjuangan. Hasto Kristianto mengaku PDI Perjuangan telah memberikan keistimewaan yang begitu besar kepada Jokowi dan keluarganya.
Namun Hasto mengatakan PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih. Menurut Hasto, majunya Gibran sebagai bacawa pres Prabowo merupakan pembangkangan politik terhadap konstitusi. Hal itu berkelindan dengan rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi. Hasto mengaku menerima pengakuan dari beberapa ketua umum parpol yang merasa kartu trufnya dipegang dan ditekan kekuasaan. Partai Amanat Nasional sebagai salah satu parpol pendukung pasangan calon Prabowo Gibran membantah Hasto. Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut pencalonan Gibran berdasarkan keputusan yang diambil bersama oleh partai politik di Koalisi Indonesia Maju, bukan keterpaksaan. Sebelumnya, Jokowi menyatakan sudah merestui putra sulungnya untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden 2024. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Tim Litbang CNN Indonesia telah merangkum hasil sejumlah lembaga survei yang memotret respon publik terhadap polemik politik dinasti dan juga panas dingin hubungan antara PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi. Saya akan tunjukkan ini ada hasil survei respon publik terhadap politik dinasti di Indonesia. Ini adalah survei indikator tanggal 16 sampai 20 Oktober 2023. Ternyata publik menilai bahwa politik dinasti di Indonesia 14,6% ini sangat mengkhawatirkan. Sementara yang cukup mengkhawatirkan ini ada 33%. Dan yang biasa saja ada 33,7% dan yang tidak begitu mengkhawatirkan ada 5,9%. Yang tidak mengkhawatirkan sama sekali ada di 1,6%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada 11,3%. Kalau ini dijumlah yang merasa bahwa politik dinasti di Indonesia sangat mengkhawatirkan ataupun mengkhawatirkan ini jumlahnya ada sekitar 47,6%. Jadi ada 47,6% rakyat Indonesia yang mengkhawatirkan politik dinasti terjadi di Indonesia. Ini cukup tinggi ya dan cukup mengkhawatirkan mengingat kalau misalnya kita lihat banyak sekali politik dinasti ini terjadi di pemilihan kepala daerah ataupun pilkada. Tapi ternyata untuk politik nasional atau untuk pemilu presiden 2024 publik merasa bahwa politik dinasti ini mengkhawatirkan 47,6% jumlahnya. Kita lihat slide selanjutnya. Bagaimana respon publik Gibran Raka Buming Raka maju pada Pilpres 2024. Ini adalah surveinya Litbang Kompas tanggal 16 sampai 18 Oktober 2023. Ternyata Gibran maju Pilpres. Apakah ini bagian dari politik dinasti? Tinggi sekali ya, 60,7% responden ataupun masyarakat menilai bahwa Gibran maju Pilpres ini adalah sebuah bentuk politik dinasti. 60,7%. Ini tinggi ya. Kemudian Gibran maju Pilpres, apakah ini politik dinasti? Ada 24,7% yang menilai ini bukan politik dinasti. Sementara yang tidak tahu atau tidak menjawab ada 14,6%. Sehingga mayoritas masyarakat di Indonesia merasa bahwa pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden pendamping dari Prabowo Subianto adalah bentuk politik dinasti keluarga Presiden Joko Widodo. Oke, kita lihat survei selanjutnya. Ini adalah Lembaga Survei Indonesia. Bagaimana respon publik Gibran maju Pilpres 2024, survei LSI 16 sampai 18 Oktober 2023. Apakah Gibran tidak etis kader PDI Perjuangan jadi cawapres Prabowo? Ini ada yang setuju dengan pernyataan ini ada 38,5%. Sehingga masyarakat sebetulnya tidak setuju kalau Gibran tidak etis kader PDI Perjuangan jadi cawapres Prabowo. Yang tidak setuju ada 41,8%, yang tidak tahu ada 19,8%. Oke. Slide selanjutnya. Masih dari Lembaga Survei Indonesia, respon Gibran maju Pilpres 2024, Presiden Jokowi tidak setia pada PDI Perjuangan jika Gibran cawapres Prabowo. Ada 38,5% masyarakat yang setuju dengan pernyataan bahwa Jokowi tidak setia pada PDI Perjuangan
melihat Gibran maju sebagai cawapresnya Prabowo. Sementara yang menilai bahwa Jokowi tidak setia pada PDI Perjuangan jika Gibran cawapres Prabowo ini tidak setuju dengan pernyataan ini ada 44,3%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada 17,1%. Tapi yang menarik bahwa kita bisa recap pendapat masyarakat ataupun opini masyarakat ini cukup terbelah ya. Ada yang sangat mengkhawatirkan ataupun mengkhawatirkan kondisi politik dinasti di kontestasi Pilpres 2024. Ini cukup besar angkanya, dan ada yang menilai bahwa pencalonan Gibran Raka Buming Raka ini adalah bagian dari politik dinasti. Tapi di sisi lain bahwa ini bukan bentuk pengkhianatan Presiden Jokowi kepada PDI Perjuangan. Tapi apakah betul seperti itu? Karena beberapa hari ini kita dengar banyak sekali petinggi dari PDI Perjuangan yang mulai menyuarakan kekecewaannya, mulai menyampaikan suara-suara kesedihan, merasa ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo dan juga keluarganya. Ini apakah suatu bentuk pecah kongsi antara PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi? Buntutnya adalah politik dinasti pencalonan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil Presiden Prabowo Subianto. Nanti kita akan bahas dengan para narasumber saya yang ada di studio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia. Menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas. Dan beliau orang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Ya, orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show, dan malam ini tema dialog kita adalah pecah kongsi PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi, buntutnya adalah politik dinasti. Dan malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling ujung kanan, ada Direktur Eksekutif dari Indo Strategik Ahmad Khairul Umam. Malam, Mbak Nana. Selamat malam Mas Umam. Malam Mbak Dedi. Ada Bang Sekretaris Andre, Tim Relawan, Sekretaris Tim Relawan Pemenangan Ganjar Mahfud, sekaligus politisi PDI Perjuangan, Bang Deddy Sitorus. Selamat malam Bang Deddy. Malam Mbak Nana yang bawel. Oke. Semua. ada juga anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Andre Rosiade. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam. Bang Deddy itu pemain serba bisa. Oke, apa itu maksudnya? Pokoknya semua posisi beliau bisa. Oke, ya ada bisa tenaga main, ahli bisa utama enggak, KSP. Johannes Joko, selamat malam Mas Joko. Malam Jangan Mbak pusing-pusing Nana. Mas Joko. Malam Mas Umam, Mas Oke. Bang Deddy, Bang Ya, Andre. Ini senyumnya senyum kecut nih ya Mas. Enggak, senyum manis kita udah. Dan bergabung melalui sambungan virtual seperti biasanya kita selalu mengundang teman-teman mahasiswa, karena teman-teman mahasiswa ini jumlahnya adalah 52% pada kontestasi Pilpres 2024. Pemilih muda ini jumlahnya sangat banyak sekali ya. Malam ini ada Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mula Warman. Selamat malam teman-teman. Nanti teman-teman bisa memberikan pertanyaan, mengkritik, menyampaikan pendapat juga boleh ya kepada para narasumber di tengah situasi politik yang ya semakin panas menjelang kontestasi Pilpres 2024. Saya mau ke Bang Deddy terlebih dahulu ya. Bang Deddy, sebelum saya bertanya ke Anda, saya harus putarkan dulu. Ini adalah pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto, yang tiba-tiba mengungkit isu lama yang sebetulnya sudah terkubur tapi sekarang bersemi kembali. Kita dengarkan sama-sama, Bang Deddy. Muncul berita salah satu menteri yang mengatakan berdasarkan big datanya, itu ada cukup banyak yang mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Sebelumnya saya bertemu dengan menteri tersebut dan dikonfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Berbagai upaya yang dilakukan oleh beberapa ketua umum saat itu yang saya dapat informasinya, ini bisa di cross check, saya pertanggungjawabkan secara politik, hukum, dan juga di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa, di hadapan rakyat Indonesia, bahwa itu memang ada.
Itu tadi pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto yang mengungkit kembali soal adanya permintaan dari menterinya Pak Lurah terhadap PDI Perjuangan supaya mendukung wacana ataupun isu perpanjangan masa jabatan 3 periode. Pertanyaan saya Bang Deddy ya, kenapa ini baru diungkapkan sekarang oleh PDI Perjuangan? Motifnya apa sih sebetulnya, kenapa nggak dari dulu-dulu Bang Deddy? Baik, sebelum saya sampai ke sana mungkin saya bahas dulu judul dari diskusi kita ini. Pecah kongsi PDI Perjuangan dengan Jokowi buntut politik dinasti. PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi tidak pernah berkongsi. Oke. Jadi jangan dibayangkan ini sebagai sebuah kongsi. Pak Jokowi dilahirkan melalui PDI Perjuangan dari bawah sebagai wali kota 2 periode di Solo, sebagai gubernur di ibu kota, lalu menjadi presiden 2 periode. Jadi hubungan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan adalah kader partai. Begitu beliau menjadi kepala daerah sebagai wali kota, menjadi gubernur di DKI, menjadi presiden Republik Indonesia, beliau itu sudah diwakafkan oleh PDI Perjuangan. Oke. Ya, jadi tidak ada kongsi-kongsian di situ. Oke. Jadi kalau dirunut dari belakang, pernah nggak sih PDI Perjuangan mencampuri urusan pemerintahan atau tidak? Saya kira tidak. Masa selama Dengar dulu. Pak Jokowi berkuasa nggak pernah ada diskusi dengan PDI Perjuangan? Beda intervensi mencampuri dengan diskusi. Oke. Diskusi PDI Perjuangan nggak itu- pernah meminta sesuatu kepada Pak Jokowi Jangan selama dibalik hampir dulu, 10 tahun berkuasa. saya jelasin dulu dong. Oke. Jangan buru-buru Nana. Saya ingin mengatakan PDI Perjuangan berperilaku sebagaimana partai politik lain. Ya. Jika ada perbedaan pandangan, ada rekomendasi yang diberikan, ya disampaikan. Oke. Kadang diterima, lebih sering ditolak. Ya. Jadi itu biasa, karena apa? Pak Jokowi adalah pemimpin tertinggi. Ya, ya. Cuma kan kemudian banyak yang membolak-balik ini dengan framing, oh Jokowi petugas partai. Padahal dalam konteks PDI Perjuangan, yang namanya petugas partai adalah aparatur ideologis, bukan bawahan, bukan suruhan. Oke. Dan itu berlaku bagi semua kader PDI Perjuangan yang duduk di jabatan publik. Baik, baik. Nah, sekarang pertanyaannya, Kembali yang tadi tuh, kenapa baru disebut sekarang? Motifnya apa nih? Iya. Menyebut Sekarang soal saya isu jelaskan. 3 periode, meminta kepada PDI Begitu Perjuangan. Gibran, sebelum mendekati Gibran itu ditunjuk menjadi calon wakil presiden, Oke. dan sesudahnya, kita ini digempur habis-habisan setiap hari di media sosial, di ruang publik, bahwa ya PDI Perjuangan sombong, angkuh, memperlakukan presiden tidak pada tempatnya, Oke. melecehkan presiden. Sampai kita bertanya, kita ini pasang badan buat Pak Jokowi sudah 22 tahun. Oke. Dari zaman wali kota ya? Iya dong. Lalu kemudian ya lebih intens lagi selama Pilpres karena beliau pemimpin tertinggi. Oke. Sepanjang perjalanan itu tidak kurang orang menghina, mencaci maki, memfitnah Pak Jokowi. Ya. Tetapi kemudian tidak pernah menjadi masalah. Yang diadu adalah PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi. Seolah-olah karena PDI Perjuangan lah Pak Jokowi mencalonkan Ganjar sebagai Gibran sebagai wakil presiden. Ini kan sesat. Oke. Ya tidak ada hubungannya itu. Karena kalau narasi itu benar, artinya Pak Jokowi dendam kepada saudara-saudaranya dan rumahnya. Kepada musuh-musuhnya tidak dendam. Oke. Ini kan narasi yang coba dibangun untuk memojokkan PDI Perjuangan. Akhirnya setelah kita renung-renung, serangan itu begitu masif, kita harus jelaskan. Kenapa itu terjadi? Ya kita coba merangkai semua informasi, semua pengalaman. Kita merunut. Oh, dimulai dengan kick off-nya itu adalah 3 periode presiden. Oke. Oke? Lalu ketika isu itu dengan tegas kita tolak karena kita bersandar pada konstitusi, tidak ada kegentingan yang memaksa, yang ada memaksakan kepentingan. Oke. Maka kita tolak. Lalu muncullah bergulir isu perpanjangan masa jabatan. Ya, itu ditolak. oleh Ditolak PDI lagi, Perjuangan. muncul lagi kemudian yang namanya penundaan pemilu. Dan ini yang membicarakan orang-orang besar, Oke. orang-orang yang dekat dengan Pak Jokowi, ya, dari Menteri Marinvest yang sangat dekat dengan Pak Presiden yang bicara tentang Ya. big data setiap Ya, ya. hari, ada Pak Bahlil tentang investasi, ada Pak Erlangga, ada siapa lagi, ada dari DPR juga ada, ketua partai ada, banyak sekali. Oke Bang Deddy tahan dulu. Berarti ini yang Anda tulis ya, yang Anda maksud di
Twitter Anda, di akun Twitter Anda tuh ini ya. Apa Saya itu? akan tunjukkan ya. Padahal saya udah bilang Anda- kan tidak untuk dikutip. Oke. Nah, mana coba? Tapi kan Anda sudah mempublikasikan itu. Oh ya, tapi kan dengan catatan tidak untuk dikutip. Oke, tapi kita bacakan aja nggak apa-apa, kita tampilkan aja akun Twitter Anda, kan orangnya ada di sini. Oke, silakan. Kita lihat, Ditampilkan. bisa tanpa ditampilkan pernyataannya Bang Deddy di sini. Ini ada Bang Deddy ya, Bang Deddy. Istana isu 3 periode itu pembusukan terhadap Pak Jokowi, ngawur. Yang minta 3 periode itu 4 orang menteri, 3 orang ketua umum parpol dan relawan garis bengkok. Berkuasa membuat Anda ngawur, bos. Itu fakta. Yang busuk itu ketika pura-pura menolak tapi pengen. Ini sebentar, sebelum saya ke yang terakhir ya. Maksudnya yang dimaksud 4 orang menteri itu siapa? Pak Luhut Binsar Panjaitan. Tadi kan saya sudah sebut. Pak Bahlil Lahadalia. Terus yang 2? Yang 2, tadi ada Pak Zulkifli Hasan, ada Pak Erlangga. Itu kan 3 ketum parpol, maksudnya tapi kan sama. dia menteri. Oke, jadi dimaksudnya itu ya. Ya kalau partai bahkan Nasdem pun Surya Paloh awal-awalnya, Ya. ya itu menyebut juga. Ya, partai-partai PSI juga. Oke. Ya, relawan juga. Caimin juga kan. Semua. Yang Anda maksud bahwa yang busuk itu ketika pura-pura menolak tapi pengen, yang pengen itu siapa? Ya. Menurut Anda yang pura-pura menolak tapi pengen Menurut maksudnya Anda yang Presiden pengen Jokowi? siapa? Yang mendapatkan keuntungan dari iya perpanjangan dong. masa jabatan itu, berarti Presiden Jokowi ya? Ya, itu kan kesimpulan Anda. Oke, Saya berarti kan Presiden tidak Jokowi menyebut. berpura-pura menolak tapi pengen. Ya, kenapa kita katakan begitu? Ya, kenapa kita sampai ke situ? Karena kan ada apa namanya? Ada ujungnya ini barang. Gerakan politik ini ternyata berujung dengan apa? Dengan pembegalan konstitusi. Oke. Kalau kata Pak Yusril, Prof. Yusril, ini ada penyeludupan ya, sama Ya. dengan begal lah. Hampir semua pakar tata negara, hukum tata Ya. negara, orang-orang waras bilang ini nggak benar. Ya, Oke. jadi kita melihat itu akhirnya ternyata itulah muaranya dari semua ini. Oke. Gitu loh. Jadi titik mulanya itu ya. Nanti saya akan tanya titik mulanya ya. Saya mau ke Mas Joko dulu, berikan kesempatan kepada Istana. Mas Joko, Ya. memang ada skenario untuk perpanjangan masa jabatan yang dulu kita juga dengar, bahkan saya juga menulis artikelnya, semua media juga menulis bahwa memang itu ada pernyataan dari menteri-menterinya Pak Jokowi sendiri dan ketua umum parpol yang menyuarakan soal perpanjangan masa jabatan presiden. Yang berpura-pura pengen tapi menolak tuh maksudnya Presiden Jokowi. Berarti Presiden Jokowi sebenarnya pengen dong memperpanjang masa jabatannya. Kalau saya mau ngomong, saya tidak menggunakan asumsi-asumsi, Mbak. Tidak menggunakan katanya-katanya. Kami yang berinteraksi setiap hari dengan Presiden, kami yang tahu bagaimana semangat dan spiritnya Bapak Presiden, kami yang punya catatannya. Jadi kalau kita bicara 3 periode, catatan kami itu 11 kali Bapak Presiden itu menolak dari sejak 2019. Berkali-kali menolak, Itu kan di berkali-kali depan menolak. publik, kita kan nggak tahu isi hatinya Pak Jokowi seperti apa. Mbak, kalau mau masalah isi hati, itu setiap orang nggak ada yang tahu isi hati kita masing-masing. Tetapi yang harus kita nilai adalah apa yang dikatakan, apa yang diucapkan. Berkali-kali dikatakan sampai 11 kali beliau menolak, bahkan yang terakhir saya ingat betul saya hadir langsung dengan teman-teman sebelum beliau mengatakan di Musra tahun lalu, bukan Projo, Musra itu ada 14 kelompok gitu. Projo salah satunya, itu mesti ditegaskan dulu, Bos. Itu supaya nggak yang lainnya ngamuk gitu loh. Terus? Itu jelas Bapak Presiden, saya hanya akan taat dengan konstitusi dan suara rakyat. Itu clear bahwa ada dalam konteks ketika kita dalam perjalanan bangsa ini menghadapi pandemi, lalu ada kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang melihat bahwa ini ada tantangan, bahwa Presiden harus bisa diperpanjang 3 periode dan segala macam. Ya itu kan suara-suara demokratis dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi kami yang tahu benar begitu Mbak, bahwa Bapak Presiden pada waktu itu selalu bahkan sampai terakhir mengatakan 3 periode itu bukan semangatnya, Mas. Karena Tapi bagaimana kemudian ada ketua umum partai yang notabene adalah pembantunya Pak Jokowi di pemerintahan, bahkan tangan kanan yang menjadi menterinya, kan diingatkan Menko Marves. terus. Berkali-kali dari 11 kali ini ada Itu muncul. bergerak, masa nggak Loh, ada? begitu muncul langsung nggak ada Bapak keinginan dari Presiden Pak counter. Jokowi. Begitu muncul Bapak Presiden counter. Begitu muncul Bapak Presiden counter. Saya sih- Tapi kan lama-lama Saya sih konteksnya. meragukan Joko cukup representatif mengatakan bahwa dia setiap hari dengan Pak Jokowi sering berinteraksi ya. Ya nanti dulu lah itu, jadi jangan diklaim. Yang kedua, ini orang-orang kan selalu bilang atas perintah Pak Lurah. Ya, Pak Lurah itu tuh Dan Presiden konteks Pak Jokowi Lurah ya? konteks Pak Lurah itu kan sudah diklarifikasi dan dikonfirmasi oleh ini beliau. kan antara kata dengan Seolah-olah tindakan orang tidak itu merasa nyambung. dekat dengan dia, dengan beliau, lalu seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu adalah representasi dari niatnya Pak Presiden. Tetapi nggak seperti itu yang kita tahu, yang kita rasakan. Kita kan ada sistem untuk kita berkomunikasi, tentu tidak berkomunikasi secara langsung, tetapi bahwa narasi-narasi, bagaimana sikap, bagaimana keputusan,
Kita itu punya datanya, Mbak. Tiap kali ada menteri yang bicara di counter Bapak Presiden. Tiap kali bicara di counter Bapak Presiden. Bahwa ya itu kan suasana narasi demokratis. Saya cenderung mengatakan beginilah. Antara ucapan dengan tindakan itu berbeda. Maksudnya Dan Pak Jokowi ujungnya, berbeda ya, ucapan sama bukan. tindakan? Akhirnya yang terjadi kan itu. Karena kalau tidak ada niat untuk memperpanjang itu, ya kalau tidak bisa diri lalu yang lain, nggak akan kejadian itu. Putusan nomor 90 MK itu. Jadi kalau misalnya saya recap bahwa penolakan PDI Perjuangan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan 3 periode adalah titik awal ketidakharmonisan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Oh tidak, kita kan bicara munculnya buntut dari politik dinasti itu. Iya, buntutnya kalau itu ketidakharmonisan gini ya Mbak ya. Oke. Kita dalam keluarga ini aja Bapak Ibu sering tidak harus harmonis. Apalagi Bapak dengan anak. Ya ini karena keinginannya Pak Jokowi ataupun orang-orang Pak Jokowi tidak terakomodasi yang kita oleh PDI tangkap Perjuangan dari jadi orang-orang yang menggelorakan 3 periode penundaan pemilu bahwa itu bukan inisiatif mereka. Oke. Itu yang kita dapat dari mereka gitu. Bahkan kemudian pembentukan KIB siapa? Atas perintah Presiden. Pembentukan kumpulnya antara PKB dengan Gerindra menurut mereka arahan Pak Presiden. Kalau itu tidak benar silakan klarifikasi Pak Presiden ke mereka. Karena itu perintah menurut mereka arahan gitu loh. Oke, jadi menurut PDI Perjuangan saya tegaskan lagi ya Yang disampaikan kepada PDI Perjuangan oleh mereka itu adalah atas arahan. Ya, atas arahan dari Termasuk Presiden misalnya Jokowi. ketika Golkar yang harusnya bersama kita deklarasi, tiba-tiba dipanggil di telepon, itu juga arahan. Oke. Jadi kalau mau dibilang antara kata-kata dengan perbuatan, ini saudara tiri nih. Siapa Kagak Mas omongan Tyson? nih, antara tindakan dengan omongan. Jadi Apa yang diucapkan di publik dengan realita yang terjadi menurut saya saling tidak bertegur sapa. Oke, saya mau tegaskan sekali lagi bahwa penolakan PDI Perjuangan terhadap wacana perpanjangan masa jabatan 3 periode adalah titik awal keretakan hubungan antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi yang skenario keduanya karena gagal memperpanjang masa jabatan, skenario keduanya adalah memajukan putranya. Bagi sebagai kami, PDI Perjuangan rasanya begitu nggak? dengar dulu, bagi kami itu penjelasan yang lebih masuk akal daripada cerita yang dibangun oleh para buzzer, oleh kelompok-kelompok tertentu bahwa kenapa Gibran dicalonkan, kenapa Pak Jokowi menjauh dari PDI Perjuangan karena sakit hati pribadi. Oke. Itu tidak logis kalau menurut kami. Yang Kan logis adalah sakit hati ditolak perpanjangan masa apanya? jabatannya. Nah, itu kan kesimpulanmu. Enggak, makanya saya Kesimpulannya tanya. Rifana itu. Iya. Jadi, kalau menurut gimana? saya lebih ingin menjawab bahwa itu lebih logis daripada karena Yang mana alasan nih itu? sakit hati. Ya itu tadi urusan ada ujungnya itu awal dan ujung. Oke, saya mau ke Mas Joko. Mas Joko, jadi karena skenario perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode ini gagal, salah satunya adalah karena PDI Perjuangan ini menolak, maka skenario kedua adalah memajukan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Itu sebagian dari perpanjangan masa jabatan juga. Enggak, melihatnya enggak seperti itu, Mbak. Ini kan hanya tinggal ujungnya kan. Tapi prosesnya bagaimana Pak Presiden berulang kali gitu kan ingin ada semangat persatuan nasional, bagaimana ketika waktu itu Pak Ganjar dengan Pak Prabowo Itu Budiman kali, bukan Pak dipertemukan Presiden. dan segala macam, ketika ada di Kebumen, kita melihat semangat itu masih ada begitu loh, Mbak. Bahkan ketika 2 minggu terakhir ada beberapa tokoh yang diminta, kami terkonfirmasi ada beberapa tokoh yang ada salah seorang lah begitu diminta untuk supaya bicara agar bagaimana semangat menyatukan antara kelompok nasionalis ini itu betul-betul bisa kuat, karena kalau ini kuat maka ini menjadi modal ketika kita menghadapi tantangan geopolitik global, masalah kerawanan pangan, kerawanan energi, bagaimana kita menghadapi kesempatan bonus demografi. Ini kan sebenarnya yang masih menjadi satu spirit besar yang kita pahami gitu Mbak dari Bapak Presiden, tetapi ketika apakah pilihan-pilihan politik yang akhirnya diambil itu adalah kita melihatnya itu adalah pilihan-pilihan pribadi tapi kan dari masing-masing individu. Tapi kan gitu. ketika Mas Gibran maju sebagai cawapresnya Pak Prabowo, wajar dong publik berpikir bahwa ini adalah bagian dari Nggak perpanjangan masa jabatan, perpanjangan masa kekuasaannya Pak Jokowi. Itu publik pasti akan berpikir seperti itu, Mas namanya Joko. persepsi publik bisa berpersepsi apapun begitu terhadap pilihan-pilihan ini semua gitu. Tetapi kita harus meletakkan ini dalam satu peristiwa, dalam satu konteks bahwa ya inilah demokrasi yang kita sepakati bersama gitu. Siapapun dengan skala mekanismenya, kita percaya bahwa trias politika itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif, ada independensi masing-masing. Oh, itu yang menjadi masalah sekarang, Mas. Kalau Ketika itu Anda dianggap mengatakan ada yang namanya independensi masing-masing, apa yang terjadi di MK membuktikan tidak.
Jadi itu hal ideal yang ternyata Ya tidak kalau terjadi memang hari ini. memang seperti itu faktanya ya silahkan dilihat ditempuh dengan proses-proses yang Oh lain. iya sudah, gitu. makanya kan ada yang mengadukan ke Mahkamah Etik kan, itu kita lihat, silakan gitu loh. Oke. Tapi hampir semua hukum tata negara, semua pengamat, semua aktivis sudah mengatakan bahwa yang terjadi di MK itu memang sudah di luar kepatutan. Oke, Kalau dalam bahasa saya itu pembegalan demokrasi dan konstitusi. ini bagian sama nggak sih sebetulnya dengan perpanjangan masa jabatan presiden itu juga pembegalan demokrasi menurut PDIP? Itu kan nggak terjadi, Mbak. Ya. Ya, jadi kita nggak usah komentar. Oke. Yang terjadi Tapi kan kan apa ini keputusan isunya dikeluarkan 90. lagi oleh PDIP. Kita bicara yang terjadi dong. Itu kan tadi hanya menjelaskan runut-runutannya. Oke. Penjelasan logis kami dibanding framing yang coba dibangun orang bahwa itu karena sakit hati terhadap Ibu Mega dan PDI Perjuangan. Itu alasan yang sangat-sangat subjektif. Jadi mengeluarkan soal isu perpanjangan masa jabatan presiden ini bagian dari strategi PDIP untuk keluar dari stigma. Cara kita menjelaskan pada publik menurut kami mungkin begini loh. Oke. Silakan publik yang menilai. Oke. Saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, apakah kemudian Gerindra melihat bahwa ketika peluang perpanjangan masa jabatan presiden ini tidak terpenuhi ya, tidak terjadi, skenario kedua adalah memajukan Mas Gibran dan Gerindra melihat skenario itu dan menangkap skenario itu? Jadi ada dua hal yang berbeda ya Nana. Saya rasa soal perpanjangan periode presiden, Gerindra kan sudah menyatakan statement yang jelas. Bahwa kami partai yang taat konstitusi dan konstitusi kami, kita semua konstitusi kita mengatur presiden cukup 2 periode. Itu Gerindra dari awal sudah bicara, masih pandemi COVID masih ada waktu itu. Oke. Jadi jangan ajak kami di narasi perpanjangan. Oke. Karena sikap resmi Partai Gerindra itu clear dan clear. Ya. Tapi kan ini titik kepentingannya ketemu nih Bang Andre. Enggak, salah. Ini dua hal yang berbeda Nana. Jangan Nana memaksakan pendapat Nana kepada kami. Kami sudah mengeluarkan statement yang jelas. Ada rekam jejaknya berapa tahun yang lalu, 1,5 tahun atau 2 tahun yang lalu. Ya, di saat menteri-menteri yang disampaikan oleh Bang Deddy itu menyampaikan itu. Nah, yang kedua, tadi juga Mas Joko sudah menyampaikan, Presiden sudah mengklarifikasi sampai 11 kali. Menurut saya ini isu perpanjangan itu clear. Ya, Presiden sudah membantah, menegaskan, ya, dan kami kalau Gerindra jelas kita menyampaikan kita taat konstitusi, sehingga itu tidak mungkin terjadi. Nah, bicara pilihan Mas Gibran menjadi calon wakil presiden itu bukan bagian perpanjangan 3 periode. Karena sekali lagi Nana, Mas Gibran ikut kontestasi, ya, itu hak konstitusinya Gibran, hak yang sama bagi seluruh warga negara, punya konstitusi yang saat ini dipertanyakan. Ya, dipilih. Saya tidak ingin memperdebatkan. Yang pasti putusan MK itu final dan mengikat. Ya, apakah ada yang ingin menggugat, monggo silahkan. Ya, setiap warga negara bisa digugat, Bos, ya, kalau udah putusan MK. Ya, final dan mengikat. Ya, jadi sehingga Mas Gibran punya hak yang sama dan kebetulan memang ya Koalisi Indonesia Maju, para ketua umum dalam rapat forum ketua umum memutuskan Mas Gibran yang menjadi calon wakil presiden. Tapi kebetulan juga bahwa ketika Mas Gibran maju itu perpanjangan masa jabatan keluarganya Pak Jokowi loh. Publik kan menganggapnya begitu Bang Andre. Ini dua hal yang berbeda. Ya, dua hal itu lompatan pemikiran Nana yang berlebihan. Karena sekali lagi, satu ya, Mas Gibran itu ikut kontestasi. Nggak ditunjuk ya. Ya Nana ya, ikut kontestasi. Dan di dunia politik Indonesia ini begitu banyak anak, mantu, besan. Ya, saya kasih contoh Nana, jangan dipotong dulu. Saya ini di Sumatera Barat. Ya, kampung saya Sumatera Barat. Ya. Gubernur Sumatera Barat saya ini Pak Mahyildi Ansarullah, istrinya nyalek DPR RI, anaknya nyalek DPRD. Bahwa politik dinasti terjadi di daerah-daerah. Lalu yang kedua, kasih contoh, mantan Gubernur Sumatera Barat ya, Pak Irwan Praitno, maju lagi caleg DPR RI. Istrinya sekarang teman saya dan Bang Deddy DPR RI. Besannya juga anggota DPR RI. Bahwa politik dinasti anak terjadi dan di daerah-daerah juga maju. Nah, jadi menurut saya ya, politik dinasti itu kalau ditunjuk. Tapi ini melalui kontestasi, melalui pemilihan langsung oleh rakyat. Itu juga dinasti. Sebentar, proses pencalonannya kan juga sama. Sebentar anak. Ini melalui kontestasi. Kalau rakyat tidak setuju, rakyat menolak, pasti rakyat nggak memilih Nana. Nah di sini ada poin krusial saya kira. Andre tidak secara tepat saya kira menggambarkan. Benar bahwa Gibran itu punya hak
untuk dipilih dan memilih. Tetapi itu dilakukan dengan cara yang curang, dengan mengubah dengan MK menyetujui gugatan kasus 90. Kalau tidak ada itu, saya kira tidak akan ada orang yang meributkan. Karena apa? Haknya itu kemudian dengan mencederai konstitusi. Dan ada masalah di situ, itu satu lagi. Yang kedua, kenapa kemudian itu juga menjadi masalah? Karena orang tua Mas Gibran sekarang presiden. Dia punya semua instrumen kekuasaan untuk menentukan ya apapun yang terjadi. Jadi prosesnya kalau itu, Bang. gubernur tadi kan belum tentu punya kekuasaan seperti itu. Prosesnya yang Jadi kemudian dipertanyakan oleh publik, bahkan dikritik oleh publik, makanya ramai-ramai semuanya mengkritik hasil putusan MK karena dianggap ada main mata di antara keluarga Pak Jokowi. Kan tadi disampaikan oleh Bang Deddy Sitorus bahwasanya sudah ada yang melaporkan ke Majelis Etik ya. Mahkamah Kehormatan MK. Dewan Etik Mahkamah Kehormatan. Dewan Etik Mahkamah Kehormatan Majelis MK. Kehormatan Majelis Mahkamah Kehormatan MK. Nah kita tunggu prosesnya. Kan itu akan banyak tokoh-tokoh nasional. Itu tidak akan mengubah hasil apapun. Pelanggaran etik tidak akan mengubah hasil putusan. Itu menguji pernyataan Bang Deddy tadi. Bahwa ini ada pembegalan, ini ada pernyataan sebelumnya. Tapi hasil keputusan Majelis Etik itu tidak akan mengganti itu ataupun diuji mengubah pencalonan apakah Gibran. itu pembegalan demokrasi atau tidak. Apakah penyeludupan hukum atau tidak yang seperti disampaikan Bang Deddy. Jadi menurut saya Nana, kita ini Nana ingin pemilu ini yang riang dan gembira. Ya, ingin pemilu ini yang sejuk. Ya. Setiap kandidat ya harusnya dan pendukungnya harusnya bicara hal-hal yang positif kepada kandidat itu. Misalnya saya nih, Pak Prabowo menginstruksikan ke kami sebentar, nah, menginstruksikan kepada kami, Andre bicara hal-hal yang positif tentang saya dan bicara soal program saya untuk disampaikan kepada rakyat tanpa perlu mengomentari, memberikan komentar negatif kepada kandidat. Kalau bagi saya kira itu hal yang sangat penting, sangat vital. Jadi, karena konstitusi itu bagi penduduk warga negara seperti kitab suci bagi pemeluk agama. Jadi kalau itu saja pun sudah kita bengkokin, pemilu riang gembira seperti apa lagi yang kita bisa harapkan? Jadi ini hal yang berbeda. Dan semua tokoh-tokoh besar sudah bicara. Bahkan Prof. Yusril sendiri mengatakan itu penyeludupan yang luar biasa. Ya, semua tokoh, Pak. Aduh, saya nggak usah sebut lagi, rakyat sudah tahu lah. Jadi gini, Nana. Ini kan konstitusi yang kita sepakati. Ya, konstitusi yang kita sepakati. Dan konstitusi harus kita hormati. Baik. Nah, itu sebentar, jadi kita tidak usah berdebat lagi. Nggak bisa berdebat karena sekarang di ruang publik semua perdebatan itu terjadi. Banyak sekali kritik. Ya faktanya sekarang adalah keputusan sudah diambil ya. Dan menurut saya bukan pakar hukum yang harus membicarakan ini. Tapi saya datang ke sini sebagai mengomentari soal pecah kongsi itu. Dan kami diminta oleh Pak Prabowo tidak usah mengurusi rumah tangga orang lain. Tapi bicara politik dinasti ya hampir terjadi di seluruh semua daerah. partai, tapi tadi di seluruh daerah. Hasil statistiknya menunjukkan yang pasti, Nana, bahwa masyarakat tidak mau dengan politik dinasti di Indonesia. Yang pasti Nana, Mas Gibran ya itu maju ya belum tentu terpilih. Sama dengan yang lain-lain. Mbak Puan dan Mas Hasto tuh pernah menyatakan pendapat dulu sebentar, Nak. Apa kata Mas Hasto dan Mbak Puan waktu Mas Gibran maju jadi wali kota Solo? Beliau berdua menyampaikan bahwa majunya Mas Gibran jadi wali kota Solo itu bukan politik dinasti. Kenapa? Karena ini melalui kontestasi pilihan rakyat secara langsung. Mas Gibran bisa terpilih, bisa juga tidak. Itu pernyataan Mas Hasto dan Mbak Puan itu betul. Waktu jadi wali kota Solo. Itu sangat benar. Tetapi seperti saya katakan tadi, kalau itu terjadi tanpa harus membegal yang namanya konstitusi, ya undang-undang kita nggak akan ada masalah. Kalau tidak ada keramaian yang diciptakan oleh putusan terhadap perkara 90, saya kira orang juga nggak akan ribut. Saya mau putarkan dulu ya. Saya akan tampilkan ini. Ada pernyataan dari Sekjen PDI Perjuangan, Mas Hasto Kristianto soal kartu truf. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu trufnya dipegang. Ada lanjutannya? Ada yang mengatakan lifetime saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan. Ini terkait dengan pencalonannya Gibran. Jadi Bang Andre,
ada beberapa ketua umum partai yang kemudian mengaku ke PDI Perjuangan bahwa mereka kemudian digunakan kartu truf yang dipegang oleh kekuasaan untuk bisa mendukung pencalonan Mas Gibran. Kalau memang Mas Hasto punya data, sampaikan saja. Kan beliau mendengar pengakuan. Ya, beliau sebutkan, saya mendengar pengakuan dari ketua umum partai A, partai B, partai C, supaya kita bisa mendengar keterangan balik dari ketua umum partai itu. Jangan hanya mengeluarkan pernyataan yang tidak lengkap sehingga menimbulkan polemik menurut saya. Karena setahu saya pengambilan keputusan itu dengan cara musyawarah untuk mufakat dan lancar-lancar saja. Dan sekarang saya tadi baru rapat jubir TKN sama tim pakar, itu seluruh partai komplit timnya untuk bekerja menangkan Pak Prabowo Gibran. Jadi kalau ada tekanan, ada intimidasi, tidak mungkin seluruh partai bersemangat untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke, jadi sama sekali tidak ada tekanan, tidak ada main kayu kepada ketua umum partai politik di Koalisi Indonesia Maju. Anda bisa pastikan itu ya? Nggak ada. Kalau memang Mas Hasto punya bukti, sampaikan secara jantan, terbuka kepada publik. Sebut nama ketua umum partainya. Itu kan bisa kita lihat, ada nggak ketua partai yang kemudian berurusan dengan penegak hukum. Ya kan gampang saja sebenarnya, tanpa disebut. Kita orang-orang politik ini udah pada ngerti. Jadi beberapa minggu sebelum ada yang badannya besar, ada yang badannya kecil. Ya silakan cari sendiri lah. Saya mau pura-pura nggak tahu gitu. Saya di sini posisinya hanya mengungkapkan data ya, bahwa beberapa minggu sebelum pencalonan ketua umum Partai Golkar dipanggil oleh Kejaksaan Agung, diperiksa dalam kasus kelapa sawit, ekspor minyak goreng. Itu bukan kebetulan ya? Loh, menurut saya kan proses itu bukan hukum. Kebetulan. Nah, proses kelapa sawit, minyak goreng, itu proses sudah panjang. Bang Deddy Sitorus. Jadi itu kebetulan menurut Anda? Bang Deddy Sitorus sama saya di Komisi 6. Kita tahu dan proses pemeriksaan kasus minyak goreng itu panjang dari tahun lalu. Udah ditahan mantan dirjen perdagangan dalam luar negerinya. Ekspor CPO, itu ingat sekali. Lalu ada Lee Chin Wei, semua udah banyak yang ditahan. Jadi itu menurut Anda kebetulan? Saya ini proses yang wajar dan lumrah yang sudah berjalan selama ini. Karena proses pengadilan juga sudah jalan. Baik. Gitu loh. Saya mau bukan tiba-tiba ada kasus ini. Baik, saya mau ke... Dan faktanya kan dia minta keterangan. Mas Umam belum ngomong nih. Bukan diminta keterangan. Ini minta keteranah. Karena tegang dan juga... Ya ini nggak ada yang tegang Mas Umam. Real, tapi real. Lanjut Bang. Silakan dulu Mas Umam nih. Ya ini langsung Mas Umam aja. Tadi saya mau ke Mas Joko, tapi Mas Umam aja dulu, nggak apa-apa. Silakan. Mas Umam, jadi Anda melihat bahwa apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan hari ini mengungkapkan bahwa ada skenario perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode yang kemudian ditolak oleh PDI Perjuangan, itu menjadi titik awal keretakan hubungan antara PDIP dengan Pak Jokowi yang berbuntut pencalonan Gibran, yang sama saja kalau menurut PDI Perjuangan itu adalah perpanjangan masa jabatan presiden. Kalau motif yang dilakukan oleh Mas Hasto menyampaikan itu, tentu Mas Hasto yang bisa menjawab. Tetapi saya hanya mencoba untuk memahami, mencermati. Rasanya itu disampaikan memang betul sebagai penjelasan asbabul wurud di balik titik pisah antara Pak Jokowi dengan PDIP. Jadi Anda melihatnya titik pisah ya? Jelas ini titik pisah. Nah kalau misal kemudian tadi aspek terkait dengan konteks 3 periode, memang ada gejala yang relatif cukup justified. Kalau misal kemudian argumen tadi disampaikan oleh Mas Joko 11 kali, Bang Andre menyampaikan argumen yang sama, taat konstitusi. Sejak awal kita mencermati argumen taat konstitusi itu adalah sebuah statement yang bersayap. Kalau Presiden menyampaikan taat konstitusi, maka kemudian di saat yang sama kita mencermati betul di momentum awal 2022 terus berkembang, kemudian berulang lagi di momentum 2023 di awal bulan Februari Maret, yang itu dianggap sebagai titik akhir proses renegosiasi terkait dengan apakah jadi ini tunda pemilu ataukah 3 periode. Di situ kemudian ditegaskan bahwa kalau misal kemudian taat konstitusi, ada indikasi sinyal-sinyal di mana operasi kekuasaan sedang berjalan cukup masif. Kalau misal pimpinan-pimpinan partai di DPR setuju, maka kemudian perubahan amandemen Undang-Undang Dasar bisa dilakukan. Dan Pak Zulkifli menyatakan bahwa itu pernah dibicarakan di MPR. Kita, masyarakat sipil Mbak, mencoba untuk mencermati itu juga agak penuh dengan kejut-kejut. Bagaimana Ketua PKB, Ketua Umum PKB Caimin bersuara, diikuti Pak Zulhas, diikuti Pak Erlangga. Masih ingat betul di tanggal 24 Februari 2023. Kemudian diikuti sebelumnya juga sudah ada tadi Pak Bahlil, kemudian Pak Luhut. Dan itu bukan hanya berhenti di level elit.
Upaya pengkondisian terus terjadi. Kita masih ingat forum abdesi, kepala-kepala desa. Ya, itu tahun lalu. Nah, itu kemudian bergerak begitu masif. Nah, ketika gerakan masif semacam ini mengingatkan kita dari kalangan masyarakat sipil bagaimana amandemen konstitusi, amandemen undang-undang KPK, kemudian undang-undang Omnibus Law yang betul-betul ditolak oleh kekuatan masyarakat sipil, tetapi kemudian berjalan begitu saja. Artinya apa? Gejala ini kalau misal tidak diantisipasi, ini barang bisa gol. Nah, kalau misal kemudian sekarang kemudian diperdebatkan karena memang tidak berhasil, artinya apa? Kejahatan politik yang memang bisa dipertahankan dalam sebuah pertarungan politik dan memenangkan pertarungan politik, ya dia bisa menjadi kebenaran baru. Nah, level inilah yang tampaknya waktu itu mencoba untuk diantisipasi supaya kemudian tidak terjadi. Sekarang kalaupun tidak terjadi, ya ini adalah fakta politik. Tapi yang disampaikan oleh Pak Hasto, itu adalah penjelasan titik pisah. Kenapa kemudian penjelasan PDIP titik pisah yang antara Pak berbuntut Jokowi. pada pencalonan Mas Gibran. Karena ini gugatan di MK ini masuknya di bulan Maret 2023. Tepat setelah isu perpanjangan masa jabatan presiden itu hilang begitu ya, gagal begitu. Saya mencermati memang mungkin basis argumennya menjadi agak spekulatif. Tetapi kalau misal kita lihat timeline, memang ada indikasi mengarah ke sana. Karena bagaimanapun juga keputusan untuk mencawapreskan Gibran itu bukan sebuah keputusan yang ujuk-ujuk. Itu bukan Anda sesuatu meyakini yang itu bukan keputusan yang ujuk-ujuk? Sudah pasti sudah disimulasikan dengan baik oleh Pak Jokowi, sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Pak Jokowi, sudah atas sepengetahuan dan juga atas restu Pak Jokowi. Nah, situasi ini tampaknya sudah dibaca cukup panjang. Dan kalaupun kemudian peluang tadi itu diambil oleh Gerindra, dilihat oleh Gerindra. Ya itu bagian dari proses negosiasi politik. Karena pertama kali ini Pak di ranah Prabowo politik. menawarkan kepada Mas Gibran untuk maju sebagai cawapres adalah di bulan April pada saat Lebaran. Lebaran di Solo, Pak Prabowo datang bersama dengan putranya. Disitulah penawaran pertama Mas Gibran menjadi cawapres. Ya kalau Jadi misal kemudian memang titik singgungnya di sana bisa saja dan itu menjadi bagian dari strategi politik misalnya dari Gerindra misalnya. Karena bagaimanapun juga rasanya ada semacam pembacaan yang cukup kuat di internal Gerindra. Untuk memenangkan pertarungan di 2024, dia membutuhkan backup kekuatan yang cukup besar. Dalam konteks ini instrumen kekuasaan dan lain sebagainya. Di level itu tidak bisa lepas dari seorang figur Pak Jokowi. Nah maka kemudian elemen yang bisa merepresentasikan Pak Jokowi bukan orang lain, bukan anak Mas. Tapi anaknya. Tetapi anaknya. Anak kandungnya. Anak kandungnya. Oke. Mas Joko, bahwa pencalonan Mas Gibran itu sudah disiapkan sejak lama karena memang skenario memperpanjang masa jabatannya Pak Jokowi itu telah gagal. Makanya di bulan Maret ada gugatan di MK dan di bulan April Pak Prabowo datang ke Solo meminta Mas Gibran untuk maju sebagai cawapres. Jadi semuanya ini sebetulnya sudah dipersiapkan oleh Pak Jokowi sejak lama. Jangan dijawab dulu Mas Joko, kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Mendorong perpanjangan jabatan atau 3 periode. Yang ngomong tentang isu penundaan pemilu itu pertama itu namanya Bahlil Lahadalia. Menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas. Dan beliau orang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Ya orang tua itu hanya tugasnya mendoakan dan merestui. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Kita lanjutkan lagi. Mas Joko tadi sebelumnya saya sudah tanya, Mas Joko jangan gitu dong. Mas Joko kayak posisinya tertekan banget nih. Senyum dari tadi. Mas Joko, Ini biasa gue duduk di sebelah dia nih. Iya makanya, sekarang udah beda kongsi. Pertama di situ, geser, sekarang di pojok. Mas Joko, Nanti banyak posisi Mas Joko. Mas Jokowi tadi dijawab dulu bahwa memang ini sudah direncanakan oleh Pak Jokowi sejak lama pencalonannya anaknya, anak kandungnya menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Enggak lah, kalau masalah pencalonan Mas Gibran itu kan kalau sejak lama enggak juga, enggak ada cerita-cerita itu di kalangan kami ya, di kalangan teman-teman KSP cerita bahwa akan mendorong Mas Gibran dan segala macam enggak. Justru malah yang berkembang di kalangan kami itu adalah komunikasi-komunikasi itu adalah bagaimana cerita itu tadi, Mbak. Meletakkan konteks bangsa ini, meletakkan transisi kepemimpinan ini, agenda konstitusi 5 tahunan ini itu tidak menjadi hambatan agar proses-proses politik kebangsaan kita menjadi masalah. Makanya waktu itu betul-betul kita ya
ada cerita tentang bagaimana Pak Jokowi mengajak Mas Ganjar, Pak Prabowo, mengingatkan kepada kontestan-kontestan lain. Itu kan skenario pertama, menyatukan Mas Ganjar dengan Pak Prabowo atau Pak Prabowo dengan Mas Ganjar. Tapi ketika skenario itu nggak ada, kan anaknya yang dimajuin. Enggak, sampai 2 minggu kemarin pun kami masih mendengar skenario itu semua. Usaha untuk melakukan itu semua. Tetapi ketika pilihan itu tidak ada, bahwa tiba-tiba didorong Mas Gibran, lah itu ada hitung-hitungan politik yang itu di luar ranah kami, Mbak. Jadi ranah kami di KSP tidak lagi bicara tentang siapa yang didorong, karena kami kan kalau saya tugas kami melihat adalah bulan isu Juli, strategis dan Agustus, program strategis. Itu pamflet, baliho, sudah reklame, banyak. Itu sudah di mana-mana. Ya. Dan jadi ada upaya orkestrasi itu kita tahu juga gitu loh. Jadi itu upaya testing the water, upaya mengenalkan ke publik soal Prabowo Gibran di beberapa daerah kita juga udah punya. Prabowo Gibran tanya. Gerindra kan dapat dari Prabowo Gibran dan segala macam, ini kan masalah populer dan segala macam. Waktu ditanyakan ke kami sudah cek pengurus daerah, nggak ada yang tahu siapa yang masang. Oke, jadi yang masang? Nggak tahu, kan bisa gampang nak, tinggal dicek. Nggak gini Cak, ini kita ini pemain pasang baliho nak, Bang Deddy pemain pasang baliho. Jadi yang masang bukan Gerindra, jadi yang masang kan siapa gampang. nih? Dicek ke advertisingnya. Kan tanya aja, kan CNN bisa political show bisa melakukan investigasi. Jadi tapi yang paling penting nak sekarang nak, yang perlu kita lihat itu sekarang adalah bagaimana presiden siang tadi. Ya kita mau bahas itu nih, nanti tunggu dulu. Siang, kita mau masuk ke situ, makanya. Makan siang, dan itu yang perlu kita apresiasi. Saya karena kita memastikan politik Indonesia itu semakin kondusif. Itu loh, nak. Bukan yang lalu digoreng-goreng lagi, sehingga menyebabkan semakin panas kondisinya. Kan Nana ingin pemilu yang riang dan gembira. Masa hal-hal yang tidak urgen, yang sudah lalu, itu dibahas lagi. Apalagi Pak Presiden sudah membantah 11 kali. Gerindra pun sudah menolak. Kalau pengen Nana tahu, tanya undang Bahlil ke sini, undang Pak Luhut ke sini gitu loh. Iya, saya udah pernah wawancara Pak Luhut dan Pak Bahlil pada saat itu. Lalu apa kata mereka berdua? Jawabannya nggak ada. Ya sudah. Iya, tapi kok mereka bisa bergerak sendiri ya? Yang dapat untung kan Pak Jokowi. Masa Pak Jokowi nggak happy dengan itu? Apa mungkin seorang saya harus beranjak nih ke topik break dulu bang. Nanti kita aja biar ada pertanyaan sama lu berikutnya. Apa iya mereka jalan sendiri? Ya. Yang dapat untung adalah yang diuntungkan dong. Oke, Pak Jokowi maksudnya. Saya menambahkan, seorang presiden itu memiliki kekuasaan besar untuk menghentikan isu-isu itu, Mbak. Tapi tidak kalau misal kemudian tidak dilakukan, artinya apa? Tidak ada political will yang clear untuk melakukan itu. Nah, kalau misal tadi argumen taat konstitusi itu agak mirip dengan disampaikan dulu Presiden Soeharto. Saya taat pada putusan MPR. Beliau sebagai mandataris MPR. Nah, artinya apa? Bergantung pada dinamika politik legislasi ketika kemudian bisa diubah. Sederhananya saya gini ya, kalau bisa Pak Jokowi tidak setuju dengan itu, dia tidak akan izinkan Gibran dicalonkan jadi wapres. Itu aja. Sangat sederhana. Kalau soal yang Mas Umam bilang taat konstitusi, saya tegaskan. Pernyataan resmi Gerindra waktu soal perpanjangan, kami taat konstitusi. Konstitusi mengatur presiden 2 periode. Ya sudah. Tapi kalau konstitusinya berubah? Dan konstitusinya bisa berubah. Perubahan konstitusi. Iya, kalau misalnya ada perubahan konstitusi, kan tidak ada Gerindra amandemen. akan taat konstitusi tidak juga. ada amandemen. Salah satu yang saya harus beranjak nih. Konstitusi waktu itu adalah PDIP mengatakan tidak, Partai Demokrat mengatakan tidak, termasuk Nasdem waktu itu mengatakan tidak. Kita juga menolak, Mas. Kami taat konstitusi, untuk itu kita menyatakan tidak karena memang diatur 2 periode. Dan ternyata ada yang mau, Bang ya? Apa? Ada tadi beberapa yang mau ya? Saya nggak tahu itu. Saya mau putarkan. Kita harus beranjak ya. Kita harus beranjak. Nggak mau komentari, Mas Umam. Oke. Kita harus beranjak ke pertemuan makan siangnya Pak Jokowi dengan ketiga capres. Ini tadi mendadak sekali. Media juga baru tahu. Kita akan tunjukkan dulu ini gambar kemesraan di meja makan. Pak Jokowi mengundang 3 capres makan siang. Nggak kelihatan. Oke, Mas Joko. Yes. Ini kan kalau misalnya dilihat Pak Jokowi mengundang makan siang 3 capres ya. Apakah kemudian mengundang makan siang 3 capres ke istana ini adalah bagian dari upaya meredam ketegangan politik antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan? Terlalu sempit kalau hanya dilihat untuk meredam hubungan presiden dengan PDI Perjuangan. Enggak. Yang harus dilihat kan gini, Mbak. Satu, saya ingin menegaskan ya, pertemuan ini bukan pertemuan yang mendadak.
Oke. Karena pertemuan ini sebenarnya undangannya udah dari minggu lalu. Mas Anies sendiri ngomong. Ya. Dari Sabtu kemarin. Tapi wartawan baru tahu pagi dari tadi. beberapa minggu yang lalu. Ya, wartawan Dari baru tahu minggu- tadi pagi. Awal minggu lalu. Enggak kan, gitu Pak Mas Anies bilang Sabtu kemarin dia lagi Ya. keluar, jadi bukan lama. Diundang, baru. diundangnya untuk Sabtu, tetapi kan undangannya beberapa hari. Tapi oke. gini Mbak, saya mau lihat, ini kan baca pres itu kan juga punya agenda, kepadatan masing-masing jadwalnya dan segala macam. Presiden juga punya jadwal. Kebetulan biasanya kalau capres caleg ini kan pada tahu, kalau Senin itu pada kosong semua kan jadwalnya Ya. gitu untuk pengumpulan massa susah. Akhirnya ketemulah barang itu Jadi di hari kenapa nih Senin ditemuin? gitu. Ini Lah, untuk kalau meredam ditemuin, ketegangan nggak? sebenarnya gini, kita juga tahu lah situasi hari ini kan mulai menghangat, bahkan masyarakat mulai memanas, media sosial mulai kenceng. Jadi bukan hanya sekedar urusan masalah presiden dengan PDI Perjuangan. Bagaimanapun juga kita jangan manas-manasin terus ini PDI Oke. Perjuangan sama Presiden Jokowi. Tadi yang dikatakan Bang Deddy itu juga tepat. Presiden Jokowi itu adalah bagian dari PDI Perjuangan dan ya ayo kita sama-sama jaga demokrasi. Demokrasi ini kita hargai semua proses yang sudah berjalan begitu. Memang situasinya mulai memanas, tetapi dengan kita kan tahu pertemuan para pimpinan capres dan baca pres ini kan itu menjadi cooling system kan Mbak bagi masyarakat. Jadi ini untuk meredakan ketegangan. Iya semuanya Menunjukkan ke bagaimanapun publik juga kan kita bahwa mau everything is fine. ya mau di depan maupun di belakang Oke. bahwa pertemuan dialog itu apapun bentuknya itu harus terus dilakukan Oke, gitu loh. oke. Jangan juga bahwa seolah-olah pertemuan ini adalah sesuatu yang tabu, pertemuan ini adalah sesuatu yang membahayakan. Enggak, ini bagus untuk demokrasi Betul, kita. betul. Dialog itu Ini harus bagus, dibangun bagus. sehingga membangun keadaban politik Oke, kita. itu bahwa pertemuan ini sangat bagus iya, tapi itu tidak menghilangkan opini publik bahwa presiden tidak netral. Karena saya akan putarkan ya, ini pernyataan dua baca pres kompak sekali ini. Mas Anies dan juga Mas Ganjar bicara soal netralitas. Saya putarkan ya. Tadi sampaikan kepada beliau bahwa kami sering bertemu dengan banyak orang-orang yang sayang pada Pak Presiden. Dan mereka-mereka yang sayang ini menitipkan pesan untuk Bapak Presiden bisa menjaga netralitas dan menegaskan kepada seluruh aparat untuk menjaga netralitas di dalam Pilpres pemilu. Dan beliau orang baik, insya Allah juga akan mendukung sistem demokrasi yang baik. Dan mudah-mudahan tadi yang disampaikan oleh beliau-beliau juga insya Allah akan bisa dilaksanakan. Nah tugas kita, yuk kita jaga bersama-sama pemilu ini damai, para aparaturnya betul-betul imparsial, semua bisa berjalan dengan fair dan kita bisa saling menjaga. Nggak punya senjata. Oke, saya mau ke Bang Deddy. Bang Deddy, karena nggak ada perwakilannya dari koalisinya Anies Baswedan ya, tapi ada perwakilan koalisinya Mas Ganjar. Mas Jadi Umam kali ya? di sini nanti saya akan tanya analisnya Mas Umam. Bang Deddy tadi baca pres Anda, Mas Ganjar Pranowo mengungkapkan bahwa Pak Jokowi adalah orang baik, jadi Pak Jokowi pasti akan mendukung demokrasi yang baik. Jadi intinya Mas Ganjar juga ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi ini harus netral, sama seperti Mas Anies begitu ya. Apakah kemudian PDI Perjuangan punya kekhawatiran bahwa Presiden bisa tidak netral ketika putranya ikut di gelanggang kontestasi? Rakyat kan bisa menilai ya Mbak ya. Ya, PDI Perjuangan gimana? Dengar dulu kan dari rakyat Oke. dulu kan. Saya kan wakil PDI Perjuangan rakyat. kan penyambung lidah rakyat. Belum selesai ngomong udah Belum ngegas melulu soalnya. Pertama kita apresiasi makan siang itu. Walaupun menurut kita itu gimmick yang cukup terlambat ya. Kenapa? Karena Kok gimmick? Ini udah sampai titik didih ini situasi politik kita sekarang. Titik didih gimana? Akibat gonjang-ganjingnya MK ini satu. Oke. Yang kedua, dua orang tadi calon itu kan berharap dan menunjukkan sebenarnya itu kan bahasa lain dari kekhawatiran mereka. Bahwa pemilu kali ini itu diharapkan pemerintah itu jurdil lah ya. Jurdil lalu meninggalkan legasi yang baik gitu ya. Apakah itu akan terjadi atau tidak? Tadi Mas Mas Ganjar jelas berharap ya. Ya. Si Mas Anies berharap ya. Saya pribadi saya meragukan. Kenapa? Yang bertanding anak presiden, Mbak. Jadi PDI Perjuangan punya kekhawatiran Loh, gini, itu. anak saya aja ikut lomba 17-an, Mbak. Saya ikut teriak-teriak, saya ikut dorong. Lain yang bertarung anak saya. Ini bukan lomba Kalau 17-an, sampai Mbak. kalah harga diri saya enggak. Ini kan logika awam nih. Oke. Logika awam kan begitu. Iya kan? Nah, tetapi silakan Pak Jokowi nanti membuktikan, instrumen negara membuktikan bahwa mereka akan netral.
Karena kita sudah banyak menerima pengaduan dari kepala daerah, ada cawe-cawe yang ingin melakukan sesuatu, ya nanti kita buktikan. Pengaduan dari kepala daerah ini ditekan oleh penegak hukum, begitu ya? Ya, kesimpulan Anda lah itu. Saya cuma menyampaikan. Itu informasi yang sama yang nyampe ke kita. Oh, sama juga informasinya. Ya, artinya kan berarti saya nggak ngarang-ngarang toh. Nah, kalau Mas Ganjar berharap sebagai kontestan, kalau Mas Anies berharap sebagai kontestan, dan partai berharap juga kekuasaan akan dikelola dengan cara yang bermartabat, itu harus. Tapi kan sekarang tinggal pada Pak Jokowi, tinggal pada mereka yang mempunyai alat-alat kekuasaan. Tapi gitu. kan cawapres Anda itu Menko Polhukam, punya alat kekuasaan juga, Bang. Nggak punya, dia kan bukan Kementerian Teknis. Tidak ada kewenangan apapun dari Menko Polhukam. Karena dia hanya strategik bicara policy. Nggak bisa dia merintah Kapolri, nggak bisa merintah jaksa, nggak bisa merintah kepala desa Mendagri. Nggak bisa. Jadi ada kekhawatiran abuse of power ya? Loh, Ketika kita baca di media sosial, kita baca pengamat-pengamat, kan salah satu yang paling ditolak oleh masyarakat, yang paling membuat kesal banyak para aktivis pro-demokrasi adalah politik dinasti ini terjadi ketika salah satu yang bertarung ayahnya memegang kekuasaan tertinggi di negara ini. Bahwa apakah nanti pemilunya jurdil tidak seperti kecurigaan saya atau banyak masyarakat, nanti kita lihat. Kan gitu. Oke, silakan Bang Andre, bahwa ada kecurigaan, ada kekhawatiran bahwa pemilu ini tidak berlangsung netral karena anaknya Pak Jokowi bertanding di kontestasi. Infrastruktur, penegak hukum, PJ kepala daerah akan dikerahkan. Jadi potensi abuse of power-nya besar. Kekhawatiran itu wajar-wajar saja bagi para pihak yang mungkin pernah merasakan nikmatnya kekuasaan. Tapi yang jelas komitmen Partai Gerindra dan Pak Prabowo, kami ingin bertarung, berkompetisi secara sehat, jujur dan adil. Dan kita mendukung dan mengapresiasi langkah Presiden untuk melakukan pertemuan ini. Bahkan kalau bisa sekali 2 minggu, sekali 3 minggu, Presiden bertemu dengan 3 capres ini secara rutin. Untuk apa? Untuk menjaga kondisi tetap kondusif. Tensi politik tidak terlalu tinggi. Kenapa? Kalau elitnya, pimpinannya rukun, insya Allah akar rumput akan rukun. Nah, itu usulannya. Nah, bicara soal kecurangan, ini zaman digital, Nana. Semua orang bisa rekam di handphone. Orang bisa rekam Babinsa, Babim Kamtipmas, aparatur negara apapun dengan handphone dan diviralkan. Ya, rakyat ini nggak diam, Nana. Jadi tentu aparat ini harus netral. Bukan hanya aparat yang terlihat, aparat intelijen. Tapi kalau misalnya kemudian abuse of power itu digunakan ketika Pak Jokowi mendukung. Aparat itu harus netral. Nah, Presiden harus memastikan seluruh aparat netral. Dan saya rasa Presiden akan melakukan itu. Dan kita mendukung aparat yang terlihat maupun aparat tidak terlihat. Termasuk intelijen pun harus bisa dipastikan netral, tidak mendukung calon presiden. Ini maksudnya mengarah kemana nih? Dan partai politik karena kepala intelijen punya kedekatan dengan PDI Perjuangan atau gimana? Kan kita saya minta kira kan Andre tidak memahami fungsi intelijen. Kita meminta, dan siapa kita tuannya, sepakat, tuannya gitu loh. Jadi kita sepakat. Enggak, Andre, gini, sebentar Bang. Kita kan nggak mungkin buka-bukaan di sini betapa kasarnya permainan sekarang di lapangan. Jadi kita nggak usah mulai itu. Karena kalau kita mulai ini Republik ini akan gaduh, bos. Jadi lebih bagus kita hindari. Kita kan sepakat bahwa kita hindari aja, Andre, daripada harus gaduh nih Republik netral. Kita kan semua ingin netral. Iya, nggak usah spesifik, karena saya juga bisa spesifik. Semua harus dan netral. itu akan merugikan Anda. Semua harus netral. Nah, kita himbau seluruh institusi negara itu harus boleh. netral. Gitu dong. Seluruh institusi negara harus netral. Dan kita kawal sama-sama. Gaduh nih Republik, bos. Gitu loh. Karena pasti harus netral. Kami, Nana, ya, sangat-sangat berpengalaman, Nana. Ya. Jadi kami ingin pemilu ini betul-betul berjalan Tapi netral. dulu 2019 dan 2014 kan dari kubunya Pak Prabowo, dari Gerindra merasa bahwa ada pemilu yang dicurangi. Makanya kami ingin pemilu ini berjalan dengan jujur dan adil. Karena kami tidak ingin ya rakyat kecewa karena pemilu nggak jurdil. Dan kami meyakini Presiden akan melakukan itu. Pak Jokowi tentu mempertaruhkan legasi terbaiknya bagi bangsa dan negara. Dan beliau dengan mengumpulkan 3 tokoh itu menunjukkan bahwa memang Pak Jokowi ingin
pemilu ini jujur. Bahkan sebelum tokoh ini bertemu, Pak Jokowi bertemu dengan seluruh kepala daerah, mengingatkan seluruh kepala daerah jangan aneh-aneh. Itu kan di panggung depan. Ya, kalau panggung belakang pun ada, tentu Bang Deddy dengan segala instrumennya kan bisa teriak. Enggak, Bos. Kalau pengalaman kita dulu. Sebentar Pak Joko, nanti KSP terakhir nih. Zaman sekarang zaman viral, zaman digital. Kita punya pengalaman ada institusi kekuasaan yang kemudian bermain dengan kepala desa, akhirnya mendongkrak suara-suara itu partai. Itu sudah kita alami. Jadi kalau rakyat yang rakyat tuh nggak ikutan, Bos. Tetapi adalah siapa kita tahu. Makanya saya bilang tadi kita nggak usah spesifik. Gitu loh, mana yang benar-benar berdampak dalam penyalahgunaan kekuasaan, mana yang tidak. Karena kalau kita mau bukan-bukan di sini, mendidih barang ini, Pak. Oke, saya mau ke Ini Mas artinya Umam. apa? Artinya sama-sama memegang kartu truf. Sama-sama memegang kartu truf ini sebetulnya. Jadi Mas Umam, kalau Anda lihat ya diplomasinya Pak Jokowi, diplomasi meja makan, mengundang 3 capres, terus sebelumnya mengundang PJ-PJ kepala daerah, memberikan ultimatum bahwa kalau miring-miring sedikit saya ganti begitu ya. Terus kemudian akan meminta TNI Polri juga tegak lurus, harus netral. Ini menurut Anda sebuah citra yang sedang disampaikan Pak Jokowi ke publik bahwa memang beliau netral atau bagaimana? Ya, kalau memang sulit ya, publik tuh akan tetap bertanya-tanya, betul tadi bahwa memang ketika ada satu anggota keluarga kita yang bertarung, masa iya nggak akan membantu sama sekali gitu? Minimal bantu doa lah kan. Kalau bantu doa dan restu kan beliau sudah sampaikan bahwa saya mendoakan dan memberikan restu. Oke, silakan Mas. Memang secara legal formal seorang presiden, wakil presiden itu diperbolehkan oleh aturan undang-undang, oleh konstitusi untuk memberikan dukungan kepada capres-cawapres tertentu. Itu clear di pasal 299 di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang nomor 7 tahun 2017. Tetapi di saat yang sama di pasal 304 itu juga dijelaskan secara clear bahwa dukungan itu ketika kemudian itu diberikan, dia harus meletakkan semua instrumen kekuasaan yang dia pegang. Yang melekat praktis hanya 3. Fasilitas kesehatan, protokoler, dan juga keamanan. Selebihnya harus clear. Nah, problemnya adalah memang tidak mudah meletakkan mana domain privat dan domain publik. Nah, di level ini yang kemudian seringkali ketika kita di pertanyaan Mbak Nana, kita harus cek di permukaan seperti apa, di bawah meja seperti apa. Karena seringkali berbeda. Nah, oleh karena itu, kalau misal kemudian tadi dilakukan semacam proses ini ya, let's say itu adalah bagian dari strategi diplomasi politik Pak Jokowi untuk menunjukkan tadi memperkuat politik rekonsiliasi supaya kemudian tidak terjadi faksionalisme, polarisasi yang lebih fatal di Pilpres 2020 mendatang. Tetapi di saat yang sama, barangkali ini juga bisa menjadi sebuah alat politik bagi Pak Jokowi untuk menepis tudingan-tudingan yang belakangan ini memang ditujukan ditargetkan Jadi ini memang pada beliau. Strategi menepis tudingan-tudingan miring. Praktis Mbak, per hari ini kalau misal kemudian Pak Jokowi mendapatkan info, misal Mas Joko memberikan insight dari perdebatan percakapan publik dari media. Sentimen publik ternyata negatif. Bukan hanya sentimen negatif, tetapi rival-rival politik Pak Jokowi, let's say dari Koalisi Perubahan, termasuk dari PDIP, justru secara kompak menggunakan isu politik dinasti dan juga isu nepotisme sebagai munisi yang cukup clear untuk menghantam balik Pak Jokowi. Problemnya ini bukan hanya ke Pak Jokowi, ini akan berimbas pada kredibilitas pencapresan Pak Prabowo. Nah, situasi ini tampaknya, saya berasumsi Mbak, bahwa ini tentu sudah disimulasikan oleh Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi tentu sudah clear, beliau siap dengan segala konsekuensi atas pilihan-pilihan politik yang beliau lakukan. Oleh karena itu, kalaupun kemudian sekarang ada riak-riak seperti ini, mungkin ada rumus-rumus yang akan beliau lakukan, tetapi dalam konteks ini memiliki dua sayap di sana. Berarti wajar publik tetap mempertanyakan ya soal netralitasnya Pak Jokowi, meskipun tadi strategi tadi sudah dilakukan. Mengapa wajar Mbak? Mengapa wajar? Karena bagaimanapun juga tadi bukan soal anak kandung versus anak emas, tetapi ada pertaruhan yang terlalu besar dalam konteks pencawapresan Mas Gibran. Kalau sampai Prabowo Gibran kalah, maka kemudian yang mendapatkan impact politik bukan hanya Gibran seorang, tetapi keluarga besar Pak Jokowi. Dia akan menjadi sasaran tembak dari rival-rival politik Pak Jokowi, dan maka kemudian itu bagian dari survival interest, dia akan melakukan apapun untuk memenangkan agenda kemenangan. Jadi at all cost harus menang begitu ya, dengan segala pertaruhan Prabowo Gibran harus menang menurut Pak Jokowi begitu. Dan kurang lebih begitu. Sebentar, saya mau ke Mas Joko terlebih dahulu. Mas Joko, jadi
apa yang di atas meja dengan di bawah meja itu menjadi pertanyaan bahwa Pak Jokowi sedang berusaha memunculkan wajah netralitasnya tapi belum tentu seperti itu. Itu publik akan terus bertanya-tanya soal netralitasnya Pak Jokowi. Yang pertama gini Mbak Nana, isu tentang netralitas, abuse of power itu pasti akan muncul setiap 5 tahun sekali dalam konteks pilpres maupun pileg apapun bentuknya. Termasuk pilkada, ketika siapapun yang berada dalam pusaran kekuasaan ikut dalam kompetisi. Itu yang pertama. Tetapi yang kedua Mbak, kita punya catatan sejarah Mbak, bahwa 2019 Pak Presiden Jokowi sendiri yang berada dalam pusaran kekuasaan ikut dalam kompetisi itu. Apakah beliau memakai sarana dan kekuatan-kekuatan aparatur sipil negara demi kemenangannya Pak Presiden? Enggak. Itu Kenapa? kan dibilang sama Gerindra pada saat itu kecurangan pemilu. Itu selalu. Nggak usah balik ke sana bos. Nggak usah balik. Nggak saya sarankan Anda nggak usah balik ke sana deh. Justru dalam posisi itu semua, angkanya Mbak, kalau Pak Presiden menggunakan itu, dia menangnya akan menang tebel sekali gitu loh. Menangnya cuma menang 2% dibandingkan pemilu sebelumnya. Kalau menurut saya, Mas PDI Joko, cuma menang 0,3% gitu. Pak Jokowi punya beban yang sangat berat. Akan sangat sulit beliau mengatakan bahwa pemilu ini akan jurdil sejurdil-jurdilnya, luber sebeluber-lubernya, tidak ada intervensi alat-alat kekuasaan. Ya, itu beliau punya tugas berat membuktikan itu. Dan kesempatan untuk menihilkan itu sudah lewat ketika beliau merestui Gibran menjadi wakil presiden. Sekarang tugas beliau sangat berat. Dan kami berharap beliau mampu melakukan itu. Karena kami ingin pemilu ini benar-benar diterima oleh semua pihak. Yang menjadi catatan Mbak, sebelum pertemuan baca pres tadi, Pak Presiden itu memanggil semua PJ-PJ kepala daerah. Dan sangat tegas sekali bahwa Pak Presiden dalam pertemuan itu mengatakan bahwa mereka diminta untuk netral. Ketika ada miring-miring, walaupun pasti akan diomongkan, itu kan muka depannya dan segala macam. Tetapi inilah sebenarnya kan kita sudah mengalami bertahun-tahun Mas. Saya orang mikir, ternyata terjadi. Ini kan menjadi salah satu cara begitu Mbak. Sih? Ini menjadi kekuatan sebenarnya bagi kita yang ada di pemerintahan maupun masyarakat sipil, partisipasi publik untuk melakukan pengawasan itu harus dilakukan. Makanya tadi Pak Andre bilang, sekarang ini kekuatan digital luar biasa. Semua kalau ada yang bergerak, pakai direkam. Dan Kominfo siapa yang pegang? Kan pertanyaan kita kemudian. Saya harus jeda terlebih dahulu. Bagaimana tanggapan dari mahasiswa melihat soal potensi abuse of power dan juga netralitas Presiden Jokowi pada kontestasi Pilpres 2024 saat anaknya ikut masuk ke dalam gelanggang. Kita harus jeda terlebih dahulu. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung melalui sambungan virtual dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mula Warman. Silakan teman-teman, siapa duluan? Bagaimana tanggapan kalian? Mungkin Noval dulu ya. Bagaimana tanggapan kalian soal potensi abuse of power dan juga netralitas Pak Jokowi di saat anaknya ini masuk ke dalam kontestasi Pilpres gitu? Silakan Noval. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Mungkin apa suara saya terdengar? Silakan. Sangat terdengar. Ya, baik. Ya, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Ya mungkin jika kita berbicara soal netralitas, mungkin karena jika kita berbicara soal netralitas, yang paling netral untuk diberikan tanggapan soal persiapan pemilu 2024 adalah mahasiswa. Karena mahasiswa tetap memiliki netralitasnya dan independensinya secara etis maupun organisatoris. Ya, mungkin senang melihatnya jika orang-orang di atas sana yang memiliki kekuatan power besar itu saling bertikai secara argumentatif sebagai bentuk bagaimana panasnya dinamika politik pada 2024 ini nanti. Tetapi yang saya tahu tidak ada yang namanya pengkhianatan dalam kontestasi politik. Itu tergantung dengan transaksional apa yang telah disepakati antara pihak yang paling saling bersangkutan. Nah, ini kita tadi berbicara soal netralitas. Menurut pandangan dari teman-teman mahasiswa maupun masyarakat yang dimana juga banyak sekali terjadi beberapa gerakan-gerakan dari mahasiswa maupun masyarakat terkait dengan keputusan MK yang terbaru pada waktu itu, yang dimana di situ merubah persyaratan untuk bakal pencalonan presiden dan wakil presiden. Ya, di situ di Indonesia menurut saya terlalu banyak yang memanfaatkan teori kepemimpinan secara genetik, yang dimana di situ
memanfaatkan privilege yang dimiliki oleh orang tuanya ataupun keluarganya. Nah, dari sinilah kami menyimpulkan bahwa konstitusi itu telah dipermainkan untuk bagaimana cara melanggengkan kekuasaan. Dan juga mungkin yang dari tadi jadi pertanyaannya ditangkap dari bapak-bapak yang saling berdiskusi, ya itu banyak sekali pembenaran dan saling melempar bola panas, karena juga ada yang berupaya untuk terus melanggengkan kekuasaan, ada juga yang berupaya untuk bagaimana mengganti sosok kepemimpinan yang ada di Republik Indonesia. Pertanyaannya? Mungkin ini saya lebih ke pernyataan ya, Kak. Oke. Pernyataannya tadi udah saya dapat nih poinnya, bahwa konstitusi telah dipermainkan ketika ada privilege yang digunakan begitu ya. Saya udah dapat poinnya tadi. Oke? Satu lagi, Veronica. Mungkin ini terakhir, kenapa juga saya bisa menangkap bahwa masih ada besar ambisi dari Presiden Jokowi untuk bagaimana mendorong Mas Gibran untuk pencalonan di pemilu 2024. Karena ada banyaknya proyek-proyek strategis nasional, dan juga salah satunya adalah mega proyek Ibu Kota Nusantara yang menarik. harus tetap ada campur tangan yang mencanangkan proyek tersebut. Mungkin itu terakhir dari saya, terima kasih. Menarik, excellent ini pernyataannya dan juga tanggapan dari mahasiswa Noval. Jadi ada konstitusi yang dipermainkan, jadi campur tangan Pak Jokowi mengizinkan Mas Gibran maju dalam kontestasi Pilpres 2024 ini karena ada proyek-proyek strategis nasional yang belum selesai, salah satunya adalah IKN. Itu bukan mahasiswa aja yang menilai kayak gitu. Satu lagi, Veronica, silakan. Iya, mohon izin sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Silakan, terdengar. Iya, ya baik. Jadi tadi saya sedikit ternotis dengan kata-kata dari Pak Andre bahwasannya politik dinasti sudah terjadi di Indonesia itu di mana-mana ya Pak. Jadi saya menanggapi ya statement menurut saya akhirnya di sini Bapak berarti mewajarkan hal tersebut. Kemudian yang seharusnya kita lihat ya di Indonesia itu ada begitu di kontestasi yang terjadi di Indonesia itu kita tidak kekurangan tokoh sebenarnya. Jadi kalau kita lihat juga berkaitan dengan statement tadi patuh terhadap konstitusi dan juga di mana Mahkamah Konstitusi itu harus independen. Di sini kita sudah melihat bahwasannya dari Mahkamah Konstitusi sendiri putusan yang dikeluarkan itu bentuk pembangkangan terhadap konstitusi. Kemudian putusan yang dikeluarkan pula kita bisa lihat di sini menguntungkan sebelah pihak saja gitu Pak. Terus padahal ada begitu banyak ya aturan-aturan di Indonesia yang pro masyarakat tapi sangat sulit untuk disahkan. Jadi pertanyaan saya itu kenapa aturan-aturan yang pro terhadap masyarakat itu begitu sulit disahkan seperti RUU PPRT. Kemudian malahan aturan-aturan yang dianggap menguntungkan pemerintah yang dianggap kontra terhadap masyarakat itu malahan jauh lebih gampang untuk disahkan. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Kenapa sampai saat ini Indonesia itu krisis akan hal-hal yang seperti itu? Baik. Terima kasih Veronica, dan tadi ada Noval. Saya mau minta tanggapan dulu ke Bang Andre. Bang Andre, ternyata mahasiswa menilai bahwa ada konstitusi yang dipermainkan dan Pak Jokowi mengizinkan agar putranya maju ini karena ada kepentingan proyek-proyek strategis nasional yang harus diteruskan. Salah satunya adalah IKN. Tanggapan Anda? Pertama ya, saya ingin sampaikan sebelum masuk ke Nana, saya ingin sampaikan bahwa politik dinasti itu, saya bukan membenarkan politik dinasti, tapi menggambarkan politik dinasti itu ada di mana-mana, termasuk di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur kan, ini teman-teman dari Kalimantan Timur, bagaimana ada gubernur, keluarganya jadi dewan, lalu ada bupati, habis bapaknya, habis itu anaknya, itu ada. Jadi itu wajar gitu? Bukan, saya nggak bilang wajar, itu terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Oke, yang harusnya dan dihentikan. hampir di semua partai. Dan harusnya dihentikan, bukan dibawa ke level nasional dong. Yang kedua Nak, tapi kan ada hak juga. Kita ingin menghentikan, tapi ada hak bahwa setiap warga negara berhak dipilih dan untuk memilih, Nana. Jangan sampai kita membatasi hak orang dong. Kita bicara demokrasi, tapi kita memasung demokrasi. Kita harus bicara konsisten. Nah, yang nama dinasti itu sampai dari kesimpulan, yang nama dinasti mengutip kata Mas Hasto Mbak Puan, yang nama dinasti itu kalau jabatan ditunjuk diberikan. Nah, tapi kalau melalui kontestasi dipilih langsung oleh rakyat,
tentu berpulang kepada pilihan rakyat. Itu bukan dinasti. Justru, nah, Baik. bentar. Lalu Waktu kita nggak banyak nih, udah mau soal close. proyek IKN, saya rasa ada atau tidak Mas Gibran ikut kontestasi. Pak Prabowo sudah dengan tegas menyampaikan bahwa kalau beliau terpilih menjadi presiden, IKN beliau akan akan lanjutkan diteruskan. IKN. Oke, Jadi nggak ada silakan. urusan Mas Gibran jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Silakan. Jauh-jauh hari Pak Prabowo mencalonkan diri, beliau sudah menyampaikan. Oke, silakan Mas Joko, tanggapannya seperti apa? Bahwa ada kepentingannya Pak Jokowi dengan pencalonan Mas Gibran. Salah satunya adalah proyek strategis nasional IKN. Kalau saya malah nggak mau ke situnya, Mbak. Saya malah melihat ini menjadi momentum kita bersama, evaluasi kita bersama, kritik kita bersama, agar seluruh elemen masyarakat, termasuk Bang Andre, Bang Deddy, dan seluruh komponen masyarakat itu melakukan pendidikan politik yang benar. Kalau barang itu nggak cocok, ya sudah nggak usah dipilih. Tapi kalau barang itu cocok, ya ayo dipilih. Jadi itu yang harus kita lihat bersama. Sekali lagi Pak Jokowi juga ngomong berkali-kali, ujungnya ada di rakyat. Ujungnya jadi ada di nanti rakyat. diserahkan ke rakyat aja. Rakyat yang akan menentukan. Rakyat harus kita berdaya, harus kita edukasi agar pilihan-pilihan mereka adalah pilihan-pilihan yang berkualitas. Oke, silakan Bang Deddy. Kalau Waktu kita nggak banyak saya nih, itu kan pernyataan normatif yang sebenarnya bikin kita yang waras ini tertawa ya. Kenapa? Pertama, masa iya kita melegalkan politik dinasti? Tapi oke lah, karena mereka juga punya hak, tidak masalah. Ya, sepanjang dia berprestasi melalui cara yang benar. Nah, kenapa sekarang orang ribut dengan Gibran dikatakan dinasti? Kan tadi saya sudah sebut. Karena MK mengubah undang-undang prosesnya yang salah. Undang-undang itu masalah. Sementara banyak judicial review lain dia menggunakan cara yang berbeda. Itu tadi kan pertanyaannya. Kenapa kalau urusan rakyat ngubah undang-undang susah? Kenapa urusan ini bisa? Itu yang pertama. Yang kedua, benar yang milih rakyat. Tapi itu kan menu yang dihidangkan. Yang menentukan siapa yang maju ini siapa? Kan? Nah, ketika yang menentukan siapa yang maju ini melakukan pembegalan konstitusi, disitulah rakyat mempertanyakan. Kalau menurut saya, itu problem paling mendasar dari ini semua. Lalu soal IKN tadi, cerdas ini kalau menurut saya. Ya, karena banyak juga yang ngomong. Di dalam hilirisasi itu, apakah tidak ada yang namanya oligarki ekonomi yang ada di situ, oligarki politik. Iya ini tadi kan dia bisa lama. Di IKN apa iya tidak ada oligarki politik, oligarki ekonomi. Di dalam carbon trading itu apa iya tidak ada oligarki politik ekonomi. Saya kira itu nanti lama-lama akan terbuka dan disitulah saya kira kebenaran akan menunjukkan pedangnya. Oke, silakan Mas Umam, pendek aja. Jadi IKN setuju dilanjutkan atau enggak? Kita kan tadi nggak ada bicara setuju nggak? Politik dinasti ada di mana-mana. Di episode berikutnya Politik dinasti ada di mana-mana, bahkan di negeri championnya demokrasi. Ada buku ditulis oleh Stephen Hess, judulnya America's Political Dynasty. Itu juga clear sama. Keluarga Roosevelt, keluarga Kennedy. Tetapi bedanya bahwa kemudian praktik political clan itu tidak dilakukan dengan membypass aturan. Nah, apa yang terjadi di Indonesia ini dalam konteks pencapresan Gibran, memang dia memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Tetapi di dalam konteks ini yang dipersoalkan adalah bagaimana kemudian ada potensi celah. Kalaupun tadi disampaikan, misal Bang Andre, bahwa MK keputusannya bersifat mengikat dan juga tetap. Tetapi di saat yang sama ada Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang intinya kalau misal kemudian ada konflik of interest maka putusan itu berpotensi di challenge ulang kemudian disidangkan oleh majelis yang baru dan kalau misal memang itu terjadi nah itu bisa berimbas. Nah ini yang kemudian harus diantisipasi. Jadi nanti waktu yang akan menjawab netralitasnya Pak Jokowi dan potensi abuse of power. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita akan saksikan penampilan dari Komisi.co. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk diskusi hari ini luar biasa sekali. Kita berdua sebagai komika tuh hari ini senang banget karena masih bisa diundang untuk stand up di CNN Political Show. Kenapa? Karena baru-baru ini ada berita tentang komika yang lagi viral. Karena ngerosting Pak Ganjar dan banyak yang di-cut. Viral banget tuh.
Dan itu yang bikin saya senang sama Yang CNN. nggak tahu produsennya yang minta ya. Tahu nggak? Produser. Iya. Dia banyak yang di-cut. Tapi kau kenapa senang? Kenapa kau senang? Senang karena walaupun seperti itu, tetap CNN manggil kita untuk stand up di Tetap sini. kita, tetap nggak Kiki Saputri yang dipanggil ya? Tetap. Lo tau nggak kenapa? Dia lagi naik pesawat terbang sekarang. Oh, karena kita bagus. Karena kita murah. Oh, karena kita murah. Ya. Iya benar-benar. Budgetnya emang. Iya, karena rate-nya nggak naik-naik. Budgetnya Kiki segini, kita di sini nih. Iya. Jangan Udah gitu mah dong. murah, dapat buy one get one. Buy one get one. Jangan buka rahasia Tapi dong. kita harus sapa dulu Bang Andre Rosiade. Aduh ampun. Bang Andre. Siap. Di Instagram habis pulang dari Sumbar nemenin Pak Jokowi. Ih. Bang. Bang, aku ngebayangin kalau aku, Bang, misalnya aku pulang ke Palembang nemenin Pak Jokowi, aku akan jadi orang Palembang paling sombong di dunia, Bang. Kenapa? Bang, bayangin kalau aku jadi, bener-bener kayak aku temuin teman-teman SMA aku bilang, kenalin Pak Jokowi. Jadi sombong sama semuanya Sombong ya. banget pasti. Tapi nggak gitu lah dong. Bang Andre ini nggak akan pamer-pamer lah. Bang Andre ini adalah orang yang profesional. Terus? Jadi kalau misalkan mungkin kalau nemenin keluarga Pak Jokowi, Bang Andre nggak akan mikir gitu. Apa yang dipikirin? Palingan mikirnya kayak siapa lagi yang bisa gue ajak masuk koalisi nih. Fokusnya ke sana ya. Fokusnya ke sana. Tapi kalau kita bahas topik, pecah koalisi PDIP Jokowi buntut politik dinasti. Kalau aku, Abang Deddy Sitorus, abang-abang semua, dari aku SMA dulu aku tetap tegak lurus. Aku selalu senang dengan Megawati. Dari prestasinya, bagaimana dia mengharumkan Indonesia. Itu kenapa aku suka banget pas dia main volley. Volley ya? Di Korea ya? Megawati yang volley. Iya. Yang volley. Aku Tapi suka kita banget. juga harus pikirin perasaan dari partai PDIP dong. Kenapa gitu? Partai PDIP itu kan sangat menjunjung tinggi kesolidan. Tapi Betul. semenjak Gibran akhirnya beralih ke Pak Prabowo, itu tuh mungkin ada sedikit pukulan untuk mereka. Mbak Puan tuh sering bilang solid. Gibran solid, tapi ke Pak Prabowo. Iya. Kurang spesifik mungkin ya, masalahnya solid. kurang spesifik solidnya ke siapa. Solid PDI harus. Iya. Mbak Puan bilang solid, kalau sana bilang sulit. Jadinya kayak gitu ya. Ya. Tapi kalau kita sih tetap pada akhirnya cuma satu aja toh. Apa tuh? Kalau kita lihat kan tadi kata Bang Joko, benar banget. Semuanya kembali ke masyarakat. Ya. Jadi Bang Andri jangan senang dulu Bang. Kalaupun misalnya Pak Jokowi itu dukung koalisi Pak Prabowo, belum tentu menang juga. Karena kan semuanya di tangan masyarakat, bukan di tangan Pak Jokowi. Betul. Yang didukung Pak Jokowi belum tentu menang. Ya. Apalagi nggak didukung tapi. Itu aja nama saya Aldo. Nama saya Dito. Ya. Oke. Yang didukung aja belum tentu menang, apalagi yang nggak didukung oleh Pak Jokowi. Tapi sekali lagi kita berharap netralitas seorang kepala negara, seorang kepala pemerintahan yang sudah hampir 10 tahun memimpin Republik ini. Pak Jokowi, dengarkanlah suara rakyat bahwa netralitas Anda itu ditunggu pada kontestasi Pilpres 2024. Semoga tidak ada abuse of power pada saat anak Anda, Gibran Rakabuming Raka, masuk ke dalam gelanggang kontestasi Pilpres 2024. Dan penampilan dari teman-teman Komisi.co tadi sekaligus menutup dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali kepada bapak-bapak yang sudah hadir di studio dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mula Warman. Kita ketemu lagi Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat di Political Show. Saya Rifana Pratiwi pamit, selamat malam, sampai jumpa.